Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang berhadapan dengan kesengsaraan Dewa Dogat Bintang 4. Xiao Yan berhadapan dengan banyak sosok yang dipimpin oleh sesosok besar yang merupakan dari klan Cimi. Ini adalah klan tempat di mana mereka melahirkan dewa asli. Tampak terlihat bahwa sosok dan penerus serta leluhur dari klan dewa asli pada saat ini tidak menyukai tubuh dewa asli diambil oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini harus meyakinkan mereka semua. Xiao Yan pada akhirnya berkata meskipun Xiao Yan mengambil tubuh dewa asli itu adalah tubuh yang terakhir dari garis keturunan mereka. Ini adalah satu-satunya kekuatan darah waris yang tersisa dan jika memungkinkan Xiao Yan akan menggunakan tubuh ini untuk melahirkan ahli waris berikutnya. Dengan begitu maka bahkan jika garis keturunan tidak ada hal tersebut tidak akan hilang mulai saat ini. Mendengar hal tersebut sosok bayangan hitam yang bercokol pada saat ini terlihat semakin marah dengan perkataan Xiao Yan. Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya maka darah garis keturunan dari klan mereka benar-benar tercemar, lebih baik mereka benar-benar hilang dari dunia ini jika dibandingkan dengan garis darah keturunan mereka tercemar. Xiao Yan pun menggertakkan gigi karena ternyata sangat sulit untuk bisa meyakinkan sosok-sosok ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan lanjut berkata bahwa mereka bisa menghancurkan dirinya yang sebenarnya. Tetapi sejujurnya tubuh dewa asli juga menjadi tiruannya. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak akan mati dan Xiao Yan akan mendapatkan tubuh baru. Membunuh Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun bagi mereka. Xiao Yan juga akan menghancurkan klan dewa asli dan dengan begitu maka apa yang diinginkan oleh sosok tersebut benar-benar akan terwujud. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan kemarahan dari sosok tersebut pada saat ini masih melonjak. Sosok tersebut pada saat ini masih terus menekan Xiao Yan dan pada saat ini tidak peduli dengan argumen dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus berbicara kepada sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Yan tidak perlu lagi menjunjung kesopanan. Xiao Yan lanjut berkata apakah sosok tersebut tahu apa yang menyebabkan kemunduran dari klan miliknya? Alasan sebenarnya dari kemunduran tersebut adalah kesombongan yang tertanam di tulang mereka. Itulah yang pada akhirnya mengakibatkan klan mereka benar-benar jatuh dalam kehancuran. Seolah-olah merasa diceramahin pada saat ini sosok itu pun menjadi semakin marah. Sosoknya tidak terima dan pada saat ini segera melesatkan kembali telapak tangannya. Tekanan yang kuat benar-benar menghantam Xiao Yan hingga tubuh asli Xiao Yan yang duduk bersila segera memuncratkan seteguk besar cairan merah. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan pada saat ini Xiao Yan juga merasa marah. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Qi. Xiao Yan berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari dunia yang telah dikalahkan. Oleh karena itu apakah pantas mereka sebagai tamu melakukan hal tersebut kepada Xiao Yan? Mendengar hal tersebut suara Qi pada akhirnya segera terdengar ketika berkata bahwa itu masuk akal. Seketika setelah perkataannya terdengar tiba-tiba angin kencang bertiup dan udara hitam seketika terhempas dalam sekejap. Sosok ini pada saat ini sepertinya mengenali Qi dan langsung berteriak apakah Qi pada saat ini ingin melindunginya. Qi pun segera berkata bahwa ada cukup alasan untuk melindungi bocah ini. Mendengar hal tersebut sosok itu pun seketika berkata bahwa dirinya berharap demi persahabatan masa lalu mereka Qi pada saat ini tidak menghalangi pergerakannya karena makhluk ini benar-benar harus dimusnahkan. Mendengar hal tersebut Qi pada saat ini segera berkata bahwa Qi dan dirinya juga berteman. Sosok itu pun seketika terdiam menghadapi perkataan yang terlontar dari mulut Qi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok bayangan segera muncul di belakang Xiao Yan. Sosok ini adalah bayangan klon dewa asli yang meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini seketika terkejut dan menoleh melihat sosok besar yang muncul. Sosok dewa asli ini tampaknya berusaha membantu Xiao Yan untuk menjelaskan semuanya. Kedua belah pihak pada saat ini saling beradu argumen. Di tengah-tengah perbincangan ini pada akhirnya gontok-gontokan benar-benar terjadi. Melihat tidak adanya titik temu pada akhirnya Xiao Yan berinisiatif untuk segera melakukan voting.
Xiao Yan pada akhirnya segera berteriak. Apakah semua leluhur berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat sebelumnya benar atau tidak? Apakah semua leluhur pada saat ini berpikir mereka tidak memiliki sikap sombong yang tinggi? Jika mereka memang merasakannya, seharusnya mereka pada saat ini harus menebus perbuatan mereka dengan membiarkan Xiao Yan lolos. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, hal tersebut tentu saja seketika menarik perhatian. Banyak sosok besar di belakang pemimpin sosok di hadapan Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Mereka semua menundukkan kepalanya sebelum akhirnya mereka pada saat ini segera menyatakan persetujuan perkataan Xiao Yan. Suara gemuruh pada saat ini segera terdengar dan suara ini benar-benar memekakkan telinga. Bersamaan dengan hal tersebut, aura yang kuat pada saat ini banyak mengalir menuju ke Xiao Yan. Sosok-sosok ini sebenarnya bersedia memberikan keberuntungan kepada Xiao Yan. Hanya tersisa satu sosok yang pada saat sebelumnya berhadapan Xiao Yan yang pada saat ini masih keras kepala. Namun seiring berjalannya waktu dengan sosok tersebut yang merenung, pada akhirnya sosoknya tampak benar-benar merelakan keputusan dari Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa dirinya hanya memiliki sisa keberuntungan yang tidak berguna di tempat ini. Oleh karena itu dirinya berharap Xiao Yan dapat melindungi dunia yang membesarkan Xiao Yan dan tidak mengikuti jejak dunia sebelumnya. Sudah waktunya bagi mereka pada saat ini menghentikan perselisihan yang berada di sini. Begitu suara ini terdengar, sosok tersebut pun menundukkan kepalanya dan aura yang kuat pada saat ini juga seketika masuk ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menundukkan kepalanya dan merasakan aura kuat tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, bencana dewa pada akhirnya berhasil dilewati dan pemandangan sebelumnya menghilang. Begitu Xiao Yan perlahan membuka matanya, Xiao Yan pada saat ini sudah berada di dunia nyata. Lautan bintang 250.000 Xiao Yan juga pada saat ini seketika meledak dengan cahaya yang terang. Xiao Yan pun bergumam bahwa pada saat ini sudah menjadi dogat bintang 4. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sebuah tanda segera muncul di leher Xiao Yan. Tanda ini terlihat berwarna emas dan tanda ini merupakan tanda unik dari klan dewa asli. Tidak lama dari Xiao Yan menerobos dogat bintang 4, pada saat ini semua orang telah kembali. Lei Ji yang melihat simbol tersebut juga pada saat ini terkejut. Ekspresi luar binasa muncul di wajah cantiknya dan Lei Ji segera bertanya bagaimana Xiao Yan bisa melakukannya. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan telah berjuang keras dan hampir mati. Namun Xiao Yan akhirnya bisa sukses dalam hal ini berkat semuanya. Xiao Yan pada saat ini menoleh menatap ke belakang mencari sosok bayangan. Bayangan yang sebelumnya membantu Xiao Yan menghadapi bencana dewa pada saat ini sudah tidak ada lagi. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali melihat ke sekeliling. Xiao Yan pada saat sebelumnya berjanji begitu Xiao Yan berhasil merebut tubuh ini, Xiao Yan akan melepaskan semua orang dan Xiao Yan pada saat ini harus menepati janjinya. Pada akhirnya dengan pemikiran Xiao Yan, dewa asli seketika bergerak dan mendekati kantong kulit. Sosoknya mengulurkan telapak tangannya dan menyentuhkan kulit dengan lembut. Dirinya mengirimkan keinginannya dan pada saat yang bersamaan pembuluh darah menghilang dan orang-orang yang tidak sadarkan diri seketika membuka mata mereka. Mereka semua terlihat bingung pada saat pertama kali bangun dan mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengingat apa yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya orang-orang di sini pun berangsur-angsur pulih. Yang pertama pulih adalah orang-orang yang mengejar Xiao Yan ke tempat tersembunyi para dewa. Setelah mereka bangun, wajah mereka yang awalnya bingung pada saat ini seketika dipenuhi dengan niat membunuh saat melihat Xiao Yan. Di antara mereka ada juga leluhur keluarga Zhou yakni Zhou Lingtian. Sosoknya telah mengejar Xiao Yan hingga ke tempat ini dan dirinya tidak menyangka bahwa dirinya akan kembali bertemu dengan Xiao Yan. Zhou Lingtian pada akhirnya menatap tajam ke arah Xiao Yan dan segera mulai berteriak. Sosoknya berkata ternyata Xiao Feng pada saat ini masih hidup. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini menunggu waktunya sampai dirinya bisa menghabisi Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan douqi yang kuat dan niat membunuh di matanya lebih melonjak.
Pada saat yang sama di sisi lain dari Zhou Lingtian ada lusinan sosok yang mendatangi Xiao Yan dengan sangat cepat. Ini semua adalah orang-orang yang memang mengejar Xiao Yan dari tempat hukuman para dewa. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih duduk bersila dan bahkan tidak menatap ke arah mereka. Bersamaan dengan sosok-sosok ini yang melesat pada akhirnya sesosok tubuh emas segera menghentikan pergerakan semua orang. Kecepatan dari sosok ini sangat cepat dan ketika dirinya muncul dirinya benar-benar tepat berada di hadapan Zhou Lingtian. Sosoknya sudah mengangkat tinjunya dan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera tinju tersebut dilesatkan. Benturan pada akhirnya segera terjadi dan satu pukulan yang tanpa ketegangan apapun benar-benar mengenai kepala Zhou Lingtian. Sosok yang melesatkan tinju ini adalah klon dari tubuh dewa asli dan dengan kekuatannya bukanlah hal yang sulit untuk menghancurkan orang setingkat Zhou Lingtian. Pada akhirnya bersamaan dengan benturan yang terjadi segera setelah itu seluruh kepalanya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Xiao Yan juga pada saat ini tidak lupa untuk mengambil cincin penyimpanan milik Zhou Lingtian. Adegan ini juga seketika membuat semua orang yang sebelumnya hendak menyerang ke arah Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Melihat seorang dogat bintang 6 benar-benar dihancurkan pada saat ini mereka benar-benar merasa sangat ketakutan. Klon dewa asli juga pada saat ini segera perlahan berbicara kepada orang-orang yang baru saja berhenti. Dengan kata-kata yang mendominasi sosoknya memerintahkan orang-orang ini untuk pergi. Dirinya lanjut berkata agar mereka jangan memiliki niat untuk kembali membunuh, hidup lebih penting daripada kebebasan dan dengan menjalani hidup dengan baik maka mereka akan bisa merasa bebas. Mendengar apa yang dikatakan oleh klon tersebut pada saat ini sosok tersebut pada akhirnya tidak lagi berani melangkah maju, mereka semua melepaskan ide untuk menghabisi Xiao Yan. Mereka pada akhirnya langsung meninggalkan tempat tersembunyi para dewa yang telah menjebak mereka selama ratusan tahun. Setelah kepergian orang-orang ini tubuh klon dari dewa asli pada saat ini segera kembali ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera melambaikan tangannya ke arah atas kulit. Kulit ini dan dewa asli tampaknya benar-benar bersimbiosis. Klon dewa asli dapat dengan jelas melihat hubungan simbiosis dengan kulit tersebut. Oleh karena itu ketika pikirannya bergerak kulit tersebut berubah menjadi seberkas cahaya merah dan masuk ke dalam antara alisnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini juga menghela nafas. Xiao Yan lanjut berpikir bahwa tidak ada alasan lagi untuk tinggal di tempat ini. Xiao Yan juga telah menyelesaikan pelatihannya dan berhasil menerobos Katgat bintang 4. Namun ketika Xiao Yan hendak pergi Xiao Yan pada saat ini sangat tertarik pada satu hal. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Lei Ji bahwa Lei Ji pernah berkata klon dari dewa jahat ini bisa digabungkan. Lei Ji pun mengangguk dan berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu memang begitu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan penggabungan ini. Namun Xiao Yan tidak tahu apakah Xiao Yan akan bisa melakukan hal tersebut atau tidak. Xiao Yan pada akhirnya segera mengerutkan kening dan bertanya apakah Lei Ji tahu metode spesifiknya. Lei Ji pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini berbicara sambil tersenyum pahit. Lei Ji berkata bahwa ini adalah rahasia dari dewa jahat dan bagaimana mungkin Lei Ji bisa mengetahuinya. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak mengetahui metode apa yang harus digunakan. Namun Xiao Yan juga teringat bahwa ketika Xiao Yan tidak bisa menjawab sesuatu Xiao Yan seharusnya pergi ke pagoda pemurnian. Mungkin Xiao Yan akan bisa mendapatkan jawaban di sana dan Xiao Yan pada saat ini segera menutup matanya. Pada akhirnya tubuh spiritual Xiao Yan pada saat ini segera memasuki pagoda pemurnian. Begitu Xiao Yan masuk pada saat ini sosok Zhan Lao juga seketika muncul. Zhan Lao segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bisa pergi ke lantai 9 dan melihat-lihat. Mungkin di sana ada sesuatu yang pada saat ini dibutuhkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening dan pada saat ini berpikir bahwa ada total 22 lantai di pagoda pemurnian. Sekarang Xiao Yan baru menginjakkan kaki di lantai 8 yakni reruntuhan abadi yang mencatat memori kehidupan masa lalu dari Yang Mulia.
Setelah menerima instruksi dari Zhan Lao, Xiaoyan pun tidak ragu-ragu lagi segera bergegas menuju ke lantai 8. Xiaoyan berdiri di pintu masuk ke lantai 9 dan Xiaoyan sedikit menghela nafas. Sesaat kemudian pada akhirnya tubuh Xiaoyan menghilang ke dalam dinding dan memasuki lantai 9. Begitu sampai di lantai pada saat ini tidak ada pemandangan aneh yang terjadi. Xiaoyan bisa melihat di tengah-tengah terdapat dudukan batu dan ada seonggok mayat di atas dudukan batu tersebut. Walaupun sudah mati, tubuh tersebut pada saat ini tampak benar-benar telah diawetkan. Xiaoyan pun terkejut dan perlahan berjalan maju sebelum akhirnya tanpa sadar bertanya, mungkinkah ini mayat dewa jahat? Xiaoyan pun memandangi mayat tersebut dan Xiaoyan dapat dengan jelas melihat tanda merah maron di antara alis mayat. Melihat ke bawah wajahnya, Xiaoyan bisa melihat bahwa mayat tersebut sedang memegang sebuah gulungan kuno. Xiaoyan pun segera menunduk dan mengelurkan tangannya dan berbicara dengan hormat ketika meminta maaf. Setelah itu Xiaoyan pun mengambil gulungan kuno yang dicengkeram di tangan mayat tersebut. Namun begitu Xiaoyan menariknya, Xiaoyan pada saat ini memerlukan usaha keras. Xiaoyan juga menemukan bahwa mayat ini benar-benar memegang erat gulungan tersebut. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini hendak menarik kembali tangannya. Namun tiba-tiba tangan mayat lainnya terangkat dan meraih lengan Xiaoyan. Sepasang mata tiba-tiba terbuka dan mayat yang semula tidak bernyawa benar-benar berdiri. Sepasang mata abu-abu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan juga tentu saja sangat kaget. Xiaoyan buru-buru tersenyum pahit dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar meminta maaf karena Xiaoyan tidak tahu bahwa senior masih hidup. Sementara itu sosok tersebut pada saat ini masih memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan kosong. Telapak tangan dari sosok tersebut juga terasa dingin dan menusuk tulang. Xiaoyan sejujurnya pada saat ini tidak bisa merasakan tandanya kehidupan apapun. Xiaoyan pun pada saat ini mengerutkan kening dan bersamaan dengan hal tersebut sosok mayat ini tiba-tiba tertawa. Selanjutnya mayat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa dirinya benar-benar sangat pengecut. Xiaoyan pada saat ini segera memperhatikan sosok mayat yang sama sekali tidak berbicara. Xiaoyan benar-benar terkejut karena mayat tersebut mengeluarkan suara tanpa berbicara. Namun setelah memperhatikannya dengan cermat, Xiaoyan menemukan bahwa suara tersebut datang dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika menoleh dengan cepat dan Xiaoyan melihat seorang pria muncul di hadapannya. Pria itu bertubuh ramping dan memiliki sepasang sang mata merah. Dirinya tampak penuh dengan pesona jahat dan sudut mulutnya pada saat ini selalu terangkap dengan sedikit senyuman. Ekspresi dari sosok tersebut benar-benar memancarkan perasaan aneh kepada orang-orang yang menatapnya. Xiaoyan pun memandang ke arah pria tersebut dan Xiaoyan pada saat ini seolah-olah telah diberitahu bahwa ini adalah sosok dewa jahat. Dalam pandangan pertama ini Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ini adalah dewa jahat. Sosok pria itu pun segera tersenyum dan berkata bahwa seperti apa yang diharapkan dari musuh lama. Dirinya benar-benar bisa mengenalinya sekilas bahkan setelah dirinya mengalami banyak reinkarnasi. Jika begitu permasalahannya bukankah dapat dikatakan mereka sebagai pasangan sejati? Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, Xiaoyan pada saat ini semakin yakin bahwa ini adalah dewa jahat legendaris yang menyaingi sosok yang mulia. Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada sosok dewa jahat. Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari sosok yang mulia, namun reinkarnasi tetaplah reinkarnasi dan bagaimanapun Xiaoyan bisa dianggap sebagai seorang junior. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus bersikap sopan ketika berhadapan dengan senior. Sementara itu di sisi lain dewa jahat pada saat ini mulai berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini tampak tidak terlihat terlalu serius. Penampilan ini benar-benar sangat kontras dengan sosok yang mulia yang terlihat tenang dan berwibawa. Sosok tersebut berkata sepertinya Xiaoyan telah berhasil mengambil tubuh dewa asli. Hal itu benar-benar lumayan dan sepertinya sangat bagus jika dirinya juga bisa mendapatkan tubuh dewa asli. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam.
Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar harus segera menanyakan pertanyaan yang perlu Xiao Yan tanyakan. Xiao Yan tidak ingin membuang-buang banyak waktu karena takut sosok tersebut akan menghilang tanpa pertanyaan Xiao Yan selesai ditanyakan semuanya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa junior pada saat ini benar-benar bingung. Jika Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia, mengapa Xiao Yan memiliki kekuatan untuk merebut tubuh ini? Dewa jahat masih tersenyum dan pada saat ini segera menjawab pertanyaan dari Xiao Yan. Dewa jahat berkata bahwa orang itu telah memaksanya untuk bereinkarnasi. Dirinya tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dilakukan oleh dewa jahat di dalam kultivasinya. Memikirkan mengenai reinkarnasi di mana dewa jahat harus kembali ke titik nol, hal tersebut benar-benar membuatnya marah. Dengan begitu dirinya mengutuk Douqi dari reinkarnasi yang mulia untuk tetap di level 3, namun dirinya tidak tahu pada akhirnya semua rencana dari yang mulia benar-benar akan menjadi kenyataan. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh dewa jahat, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba tertegun. Meskipun sudah sangat lama sekali tetapi Xiao Yan tidak pernah lupa bahwa ketika Xiao Yan masih kecil, Xiao Yan adalah seorang jenius yang telah mengumpulkan pusaran Douqi sejak dini. Xiao Yan telah menjadi petarung termuda hingga pada akhirnya sebuah bencana benar-benar menghampiri Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya berpikir mungkinkah ini adalah ulah dari dewa jahat. Xiao Yan pun tersenyum pahit sementara dewa jahat pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf, hanya saja pada saat itu dirinya benar-benar dipenuhi dengan kebencian terhadap sosok tua ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya menekan emosinya dan lanjut bertanya, bisakah dewa jahat memberitahu Xiao Yan mengenai alasannya? Dewa jahat pada akhirnya segera berkata bahwa orang tua itu memang pandai membuat rencana. Dirinya ingin membuat krisis yang dihadapi semua dunia benar-benar dibalik. Dewa jahat juga akhirnya menemukan bahwa rencana sebenarnya dari lelaki tua itu adalah berada di kehidupan kesembilannya. Oleh karena itu dirinya terus-menerus menunggu hingga Xiao Yan datang ke tempat ini. Adapun mengenai kekuatan untuk merebut tubuh, dirinya memberikannya kepada Xiao Yan dengan paksa dan mengorbankan jiwanya kepada Xiao Yan. Jiwa yang telah dirinya tinggalkan seharusnya benar-benar telah dikorbankan ketika Xiao Yan mengambil tubuh tersebut. Itulah yang pada akhirnya membuat Xiao Yan berhasil merebut tubuh dewa asli. Namun Xiao Yan pada saat ini jangan terlalu berterima kasih kepada dewa jahat. Dibandingkan dengan klon itu, menara ini masih lebih penting bagi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih merasa bingung. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa dewa jahat akan muncul di pagoda pemurnian. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bertanya karena ini adalah menara yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Mengapa dewa jahat pada saat ini berada di sini? Dewa jahat dengan masih tersenyum pada saat ini segera berkata bahwa dirinya telah meninggalkan sinar jiwa di sini hanya untuk menunggu kedatangan Xiao Yan. Setelah bertarung selama ribuan tahun, mereka semua terluka parah pada akhirnya. Oleh karena itu mereka hanya bisa bergabung menjadi satu hingga bisa bertahan hidup. Singkatnya, pada akhirnya dirinya menyadari bahwa Yang Mulia benar-benar menjebaknya hingga pada akhirnya dirinya benar-benar mau bergabung dengannya. Dengan begitu maka tujuannya pada saat ini adalah untuk memberikan keberuntungan kepada reinkarnasi Yang Mulia yakni Xiao Yan. Mendengar penjelasan singkat dewa jahat, Xiao Yan pada saat ini telah menghilangkan banyak kebingungan di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya menjadi tenang sepenuhnya dan pada saat ini mengangguk dengan lembut. Sementara itu dewa jahat pada saat ini segera berkata, itu saja cerita yang harus dirinya berikan kepada Xiao Yan. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini membuka gulungan yang berada di tangan Xiao Yan. Ini adalah teknik pembentuk kehidupan yang dirinya tinggalkan, namun perlu diketahui bahwa walaupun teknik ini dapat merenggut raga orang lain, namun jiwa seorang dewa adalah kunci dari segalanya. Oleh karena itu kultivasi seorang dogat masih benar-benar tetap penting, bahkan kultivasi ini harus diutamakan karena daya juangnya. Selain itu dirinya juga akan menjelaskan bahwa semakin banyak klon maka semakin pendek durasi penggabungannya.
lamanya waktu penggabungan ini dapat dipertahankan berhubungan langsung dengan kekuatan tubuh aslinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan saat Xiao Yan membuka gulungan tidak ada karakter yang tertulis dan hanya terlihat ada setetes darah. Dengan desisan tetesan darah ini seketika menghilang dan melesat ke tengah alis Xiao Yan tiba-tiba merasakan di antara alisnya muncul tanda merah maron. Dewa jahat yang melihat tanda di antara alan juga seketika tertawa keras. Sosoknya lanjut berkata bahwa mulai sekarang Xiao Yan adalah reinkarnasi dewa jahat. Xiao Yan telah menjadi reinkarnasi yang mulia dan Xiao Yan juga telah menjadi reinkarnasi dari dewa jahat. Hal ini benar-benar unik dan itu pasti akan membuat takut banyak orang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiao Yan berpikir bagi Xiao Yan tanda ini bukanlah tanda yang merupakan hal baik. Setidaknya untuk saat ini tanda tersebut pasti lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Xiao Yan pun bertanya dengan tergesa-gesa bisakah dirinya membantu Xiao Yan menyembunyikan tanda ini. Xiao Yan pun menggosok tanda tersebut dengan ibu jarinya tetapi tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba tanda tersebut sudah mengakar kuat di tulang sumsum dan tidak ada cara untuk menghapusnya. Sementara itu dewa jahat pada saat ini terlihat tidak senang dan bertanya apakah tanda miliknya sangat memalukan. Mengapa Xiao Yan harus menghapus tanda tersebut di antara keningnya? Xiao Yan seharusnya tahu ada banyak orang yang takut pada dewa jahat. Meskipun dirinya sudah lama mati setidaknya dirinya memiliki cukup gengsi di dunia. Xiao Yan pun masih berusaha untuk menghapus tanda tersebut dan berkata bahwa memang ada banyak orang yang takut pada dewa jahat. Namun menurut Xiao Yan seharusnya lebih banyak orang yang ingin menghabisi dewa jahat. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dirinya pasti akan dianggap reinkarnasi dari dewa jahat. Dengan begitu jika Xiao Yan berhadapan dengan musuh dewa jahat yang kuat mereka akan langsung menghabisi Xiao Yan. Dewa jahat pun pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya mengangguk sambil berpikir. Setelah beberapa saat sosoknya lanjut berkata sepertinya apa yang dikatakan oleh Xiao Yan memang benar. Dirinya memang belum melakukan hal baik di dalam hidupnya. Namun dirinya berani mengatakan bahwa orang yang pernah dirinya sakiti adalah orang terbaik di dunia. Selama itu adalah keluarga kuno mungkin akan ada kebencian sampai batas tertentu. Namun seiring dengan berjalannya waktu mungkin saja kebencian tersebut berangsur-angsur menghilang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih terus bertanya apakah ada cara untuk menghapusnya. Dewa jahat pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tidak mungkin untuk menghapusnya. Dirinya telah mengintegrasikan teknik pembentuk kehidupan ini ke dalam jiwa Xiao Yan. Tanda ini merupakan kunci dari teknik ini dan jika dihapus Xiao Yan juga tidak akan bisa menggabungkan klon tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih terus ngotot dan berkata sepertinya dewa jahat memiliki caranya. Oleh karena itu sebaiknya dewa jahat pada saat ini menolong Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berbicara dewa jahat tampak terlihat panik dan sosoknya menjadi semakin ilusi. Dewa jahat pun berkata bahwa tampaknya itu akan terjadi, kekuatan spiritualnya tidak cukup dan dirinya sepertinya akan menghilang. Xiao Yan pada akhirnya melambaikan tangannya dan pada saat ini berkata bahwa Xiao Yan tampaknya benar-benar harus memakai topeng mulai sekarang. Xiao Yan pun menghela nafas dan bersama dengan hal tersebut sosok Xiao Yan pada saat ini segera kembali. Begitu Xiao Yan membuka matanya Xiao Yan pada saat ini terkejut melihat sepasang mata besar di hadapannya. Pemilik mata ini secara alami adalah Lei Ji dan Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apa yang Lei Ji lakukan. Lei Ji tidak bisa memanfaatkan Xiao Yan saat Xiao Yan sedang berlatih. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan senyuman pada saat ini segera muncul di wajah cantik Lei Ji. Dirinya pada saat ini menatap ke arah mata Xiao Yan sebelum akhirnya menatap ke arah dahi Xiao Yan. Dirinya dapat melihat dengan jelas bahwa tanda ini benar-benar muncul di dahi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menyadari hal tersebut dan mengulurkan tangannya untuk mengusap alis dan menghela nafas. Sekarang sepertinya Xiao Yan tidak hanya memiliki identitas yang mulia tetapi juga identitas dari dewa jahat.
Kedua identitas ini bukanlah hal yang baik bagi Xiao Yan dengan kekuatan Xiao Yan yang sekarang karena Xiao Yan masih bocah ingusan.